Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12 yang ibu sayangi, selamat pagi. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas izinnya kita bisa bertemu dan belajar kembali dalam pelajaran kimia online. Sebelum kita memulai pelajaran, tak lupa marilah kita membaca dan awali pelajaran pada pagi ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, agar nanti mendapat kemudahan di dalam memahami materi dan mengerjakan soal-soal yang ada di dalam pelajaran. Kemarin kita sudah mempelajari tentang satuan konsentrasi, di mana terdiri dari molalitas, molaritas, dan fraksi mol. Sudah kalian pahami semua, maka untuk pertemuan kali ini, dari ketiga satuan konsentrasi ini digunakan untuk menyatakan sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan itu terdiri dari sifat koligatif larutan elektrolit dan sifat koligatif larutan non-elektrolit. Nah, untuk saat ini mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama, sifat koligatif larutan. Apa itu sifat koligatif larutan? Sifat koligatif larutan yaitu sifat-sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarut itu sendiri. Jadi tidak bergantung pada jenis, tetapi bergantung pada konsentrasi, seperti yang sudah dipelajari kemarin. Sifat koligatif larutan meliputi penurunan tekanan uap jenuh atau delta P, yang kedua kenaikan titik didih larutan delta Tb, yang ketiga penurunan titik beku larutan delta Tf, yang keempat tekanan osmotik. Dari keempat sifat koligatif larutan ini terdiri dari sifat koligatif larutan non-elektrolit dan elektrolit. Untuk saat ini kita mempelajari tentang sifat larutan non-elektrolit lebih dahulu. Sifat koligatif larutan non-elektrolit di kelas 1, di kelas 2 kalian sudah mempelajari ada beberapa larutan non-elektrolit, di antaranya glukosa, urea, alkohol. Dari tiga larutan non-elektrolit ini beserta dengan teman-temannya. Jadi kalau glukosa ya ada gula, ada sukrosa, dan lain sebagainya. Yang pertama, penurunan tekanan uap jenuh larutan. Apa tekanan uap jenuh larutan? Tekanan yang ditimbulkan oleh uap jenuh suatu zat itu disebut dengan tekanan uap zat itu. Kalau kita perhatikan pada gambar di sini ada pelarut murni, di sini ada larutan. Di dalam pelarut murni, partikel-partikelnya tertata rapi. Tetapi pada larutan, karena sudah ditambah dengan pelarut dan zat terlarut, maka partikelnya akan berubah seperti ini. Yang berada di atas partikel pelarut, yang berada di bawah ini campuran dari partikel pelarut dengan partikel zat terlarut. Tekanan uap larutan dan hukum Rolle itu dikemukakan oleh seorang kimiawan Prancis yang bernama F.M. Rolle, mendapati bahwa tekanan uap suatu komponen bergantung pada fraksi mol komponen itu dalam larutan.
Jadi bisa dituliskan secara matematis bahwa tekanan uap itu dilambangkan dengan P atau pressure. PA sama dengan XA kali P0A. Apa itu XA? Apa itu P0A? PA itu tekanan uap larutan A atau zat terlarut. Sedangkan XA adalah fraksi mol zat terlarut. Kalau P0A itu tekanan uap jenuh pelarut murni. Jadi pelarutnya, kalau pelarutnya menggunakan air, maka P0A itu adalah tekanan dari air. Kalau pelarutnya menggunakan bensena, alkohol, dan lain sebagainya, maka P0A itu adalah tekanan uap jenuh dari pelarut itu sendiri. Berikutnya, tekanan uap pelarut PA sama dengan hasil kali tekanan uap pelarut murni. Jadi PA itu sama dengan P0A dikalikan fraksi mol pelarut dalam larutan. Seperti yang tadi sudah saya tuliskan untuk PA, yang berikut adalah untuk PB. PB itu digunakan untuk zat terlarut yang mudah menguap. Jadi yang berpengaruh adalah pelarutnya. Tekanan uap total dapat ditulis P total sama dengan PA ditambah PB. Kalau PA tadi XA kali P0A dan PB XB kali P0B, maka P total sama dengan XA kali P0A ditambah PB kali P0B. Nah, selanjutnya bisa kita lihat, jika zat terlarut sukar menguap, kalau tadi mudah menguap, sekarang kalau sukar menguap, maka P larutan itu sama dengan P pelarut. Sehingga dapat dirumuskan P larutan sama dengan X pelarut fraksi mol dari pelarut dikalikan P0 pelarut. Penurunan tekanan uap jenuh larutan dapat dirumuskan sebagai berikut. Tadi sudah saya tuliskan. Kalau di sana adalah tekanan uap jenuhnya, sekarang penurunan tekanan uap jenuh dilambangkan dengan delta atau selisih. Delta P sama dengan XA kali P0A, atau A-nya hilang ditinggal ditulis dengan P0. Delta P itu penurunan tekanan uap, P0 adalah tekanan uap pelarut murni. XA atau XB itu fraksi mol. Satuan dari tekanan bisa ditulis dengan atmosfer atau mmHg atau milimeter Hg. Berikut saya beri contoh. Fraksi mol urea dalam air adalah 0,5. Tekanan uap jenuh air pada 20 derajat Celcius adalah 17,5 mmHg, milimeter Hg. Berapakah tekanan uap larutan pada suhu tersebut? Nah, seperti awal-awal, pertama kalian harus menjabarkan soal ini ke dalam diketahui, ditanya, maka baru dijawab. Yang diketahui apa? Fraksi mol. Berarti fraksi mol itu X. Fraksi mol apa? Urea. X urea sama dengan 0,5. Tekanan uap jenuh air dilambangkan dengan P0. P0 sama dengan 17,5 mmHg. Yang ditanyakan apa? Berapakah tekanan uap larutan? Berarti yang ditanyakan P. Nah, di sini ada suhu. Bagaimana suhu ini berpengaruh? Tidak, ini hanya digunakan sebagai kondisi. Jadi pada suhu 20 derajat Celcius tekanannya sekian ini.
baru, kemudian kita jawab. Kita tuliskan rumus delta P-nya. XA kali P0 sama dengan 0,5 kalikan 17,5. Hasilnya 8,75. Yang ditanyakan apa tadi? P. Maka P sama dengan P0 dikurangi delta P. P0-nya 17,5, delta P-nya 8,75. Diperoleh hasil akhir 8,75. Jadi tekanan uap larutannya 8,75 mm Hg. Nah, anak-anakku, dari selisih antara tekanan uap pelarut dengan tekanan uap larutan itu bisa dijabarkan, diturunkan dari beberapa rumus berikut. Untuk lebih jelasnya, mungkin ini ada video dari media lain, bisa kalian simak dan perhatikan. Atau delta P. Penurunan tekanan uap larutan dapat dicari dengan 3 cara. Yang pertama adalah delta P sama dengan P0 dikali XT. Yang kedua, P sama dengan P0 dikali XP. Dan yang ketiga, delta P sama dengan P0 dikurang P. Delta P adalah penurunan tekanan uap larutan. P0 adalah tekanan uap larut murni. P adalah tekanan uap larutan. XT adalah fraksi mol zat terlarut. Dan XP adalah fraksi mol pelarut. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas satu soal di bawah ini. Sebanyak 46 gram gliserol dengan MR92 dicampur dengan 27 gram air dengan MR18. Jika tekanan uap air pada suhu tersebut sama dengan 30 mmHg, maka tekanan uap larutan adalah, di soal tersebut yang diketahui adalah massa zat terlarut, yaitu 46 gram gliserol. Lalu massa zat pelarut sebanyak 27 gram air. Kemudian tekanan uap air. Tekanan uap air adalah tekanan uap pelarut murni, yaitu P0 sama dengan 30 mmHg. Dan pertanyaannya adalah tekanan uap larutan. Tekanan uap larutan adalah P sama dengan, untuk lebih mudahnya kita akan mencari tahu P dengan menggunakan rumus nomor 2. P sama dengan P0 dikali XP. Langkah pertama adalah kita harus mencari tahu berapa besarnya XP terlebih dahulu. XP adalah fraksi mol pelarut. Caranya adalah mol pelarut dibagi mol pelarut ditambah mol terlarut. Mol pelarut adalah massa pelarut per MR pelarut per massa pelarut per MR pelarut ditambah massa terlarut per MR terlarut. Sama dengan massa pelarutnya adalah 27 gram air per MR air adalah 18 per 27 per 18 ditambah 46 per 92.
hasilnya adalah 1,5 per 1,5 ditambah 0,5 sama dengan 1,5 per 2. Jadi, XP-nya adalah 1,5 per 2. Setelah kita cari tahu XP, maka P sama dengan P0 dikali XP. P0-nya adalah 30 mmHg dikali 1,5 per 2. 30 bagi 2 adalah 15. 15 dikali 1,5 hasilnya adalah 22,5 mmHg. Jadi jawabannya adalah B, 22,5 mmHg. Kalian mengerti? Nah, itu tadi cara ketika fraksi molnya yang diketahui adalah massa. Nah, ini ada beberapa penurunan tekanan uap jenuh dari beberapa larutan atau zat terlarut, baik itu air murni, urea, glikol, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya anak-anakku, dari beberapa penjelasan tadi, kalian kerjakan soal yang Ibu berikan ini. Nanti soalnya ditulis di dalam buku tugas dan dikumpulkan di Google Classroom. Silakan di screenshot. Kalau sudah, nanti kita lanjut pada sifat koligatif yang kedua, yaitu kenaikan titik didih dan penurunan titik beku larutan.